Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini saya akan menjelaskan sedikit teori tentang bela negara oleh tokoh Abdul Haris Nasution. Jenderal Besar TNI Purnawirawan Abdul Haris Nasution lahir di Kota Nopan, Sumatera Utara 3 Desember 1918. Ia adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan salah satu tokoh TNI Angkatan Darat yang menjadi sasaran pada peristiwa gerakan 30 September 1965. Pada tahun 1940, Abdul Haris Nasution mendaftar prajurit di Sekolah Perwira Cadangan yang dibentuk oleh Belanda. Setelah lulus, ia kemudian ditempatkan sebagai pembantu letnan di Surabaya. Di sana ia menjadi seorang pegawai pamong praja. Tak lama kemudian, ia kembali masuk militer dan menjabat sebagai wakil komandan barisan pelopor di Bandung pada tahun 1943. Abdul Haris Nasution merupakan penggagas perang gerilya. Ketika memimpin divisi Siliwangi, A.H. Nasution menarik pelajaran bahwa rakyat mendukung TNI. Disinilah kemudian ia menggagas metode atau taktik perang gerilya atau guerrilla warfare yang diartikan sebagai bentuk perang rakyat. Di masa mudanya, A.H. Nasution sangat mengagumi Insinyur Soekarno. Namun, setelah masuk dalam jajaran TNI, ia kerap akur dan tidak akur dengan presiden pertama itu. Ia menganggap Insinyur Soekarno ikut campur tangan dan memihak kepada salah satu kelompok ketika terjadi pergolakan di internal Angkatan Darat tahun 1952. A.H. Nasution tidak suka dengan sikap Insinyur Soekarno kala itu yang dekat dengan PKI. Ketika peristiwa G30 SPKI meletus pada tahun 1965, Jenderal A.H. Nasution menjadi salah satu target dari PKI untuk diculik dan dilenyapkan bersama dengan Ahmad Yani dan beberapa jenderal lainnya. Namun, upaya tersebut gagal. A.H. Nasution dapat melarikan diri dengan melompat lewat jendela. Namun, ia harus kehilangan putrinya, yakni Ade Irma Nasution yang tertembak ketika terjadi perculikan, serta ajudannya, Pierre Tandian, yang disangka sebagai A.H. Nasution. Pasca G30 SPKI, Jenderal A.H. Nasution kemudian bekerja sama dengan Soeharto yang kala itu menjabat sebagai Pangkostrat, menumpas habis para pimpinan dan pengikut PKI. Nasution juga merupakan tokoh yang sangat menentang PKI, seperti menentang usul mempersenjatai buruh dan tani. Kedekatan antara A.H. Nasution dan Soeharto, yang juga memimpin sidang istimewa MPRS yang kemudian melengsarkan Insinyur Soekarno dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia pada tahun 1967 dan mengangkat Soeharto sebagai Presiden Indonesia kedua. Usai tugas memimpin MPRS tahun 1972, Jenderal Besar yang pernah 13 tahun duduk di posisi kunci TNI ini tersisih dari panggung kekuasaan. Ia lalu menyibukkan diri menulis memoir. Sampai pertengahan 1986, 5 dari 7 jilid memoir perjuangan A.H. Nasution telah terdaftar. Jenderal A.H. Nasution merupakan salah satu tokoh yang menandatangani petisi 50 bersama Hogeng, Ali Sadikin, serta beberapa tokoh lainnya. Petisi ini memprotes penggunaan filsafat negara Pancasila oleh Presiden Soeharto terhadap lawan-lawan politiknya. Ini juga menjadikan ia sebagai musuh nomor satu oleh penguasa Orde Baru. Walaupun dianggap sebagai musuh Orde Baru, Soeharto juga memberikan gelar Jenderal Besar dengan pangkat bintang 5 pada A.H. Nasution. Actie dat u de Nederlanders kon tegenhouden, eventueel verslaan? Nee, dat is zeker, dat wisten we van tevoren, dat we niet konden doen. Waarom? Ik ben ook wel militair om na te gaan. Er zaten 2 divisies hierin. Generaal Busbret met de 7 december divisie in Jakarta en generaal De Waal met de B-Knil divisie in Bandung. Mijn divisie is per divisie soms alleen maar 20 geweren. Ja. Dat is niet om te vechten, dat is duidelijk. Maar het probleem is niet dat, al begrijp je dat. De soldaten en het publiek kan dat nog niet begrijpen. Ze denken dat wij wel kunnen tegenhouden, dat is het probleem. En daarom we waren niet goed voorbereid voor de guerrilla. Dus laat ik zeggen, ik heb ook niet veel geleerd op de Hollandse Academie over guerrilla natuurlijk. Wel over regulair vechten, maar niet over dit. Dus het was inderdaad een grote schok geweest. Dat die Hollandse troepen
verrassend zijn gaan optreden. Verrassing qua tijd en plaats en manier. Ja, een grote, een alzijdige verrassing. Dus we waren werkelijk wanordelijk voor een paar weken. Huilende commandanten hebben mij ook omhelst. Ik herinner me nog die dagen. Maar ik kon ook zelf doen, want de Hollandse jagers die zorgen ervoor dat alle wegen in West-Java door gemitrailleerd werden vanuit de lucht. Seiring berjalannya waktu, Jenderal Besar Abdul Haris Nasution menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Gatot Subroto tanggal 6 September di tahun 2000. Itu merupakan bulan yang sama saat ia masuk daftar PKI untuk dibunuh. Kemudian jasadnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta. Atas jasa-jasanya, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional. Namanya juga dipakai sebagai nama beberapa jalan di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa hal yang dapat dipelajari dari kepribadian A.H. Nasution adalah semangatnya yang tak pernah surut untuk berjuang, tegas dan disiplin, serta kesabaran yang luar biasa, dan rasa cintanya yang begitu besar terhadap bangsa Indonesia, serta ia rela mengesampingkan kepentingan diri dan mengorbankan diri pribadi untuk memperjuangkan kemerdekaan. A.H. Nasution adalah salah satu sosok jenderal pahlawan yang pejuang bangsa Indonesia yang menggagas adanya Dwi Fungsi ABRI. Pemikiran Nasution tentang peran politik militer lahir di tengah konflik sipil militer pasca kemerdekaan. Ia juga merupakan salah satu saksi sejarah yang berhasil menyaksikan sendiri kemerdekaan Indonesia. Sekian dari saya, semoga video ini dapat menginspirasi kita agar tetap menjaga jiwa nasionalisme dan tidak terpecah belah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.